Pusing. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok T23B akan menjelaskan tentang analisis waktu dan efisiensi layanan ojek online dengan critical path method. Sini saya bersama teman saya, Edo Putra Pertama, dan juga ada Misbah Muzaki, dan saya sendiri Jidan Dwi Laksana, dan satu teman saya yang berhalangan hadir. Lanjut ke materi berikutnya, itu ada identifikasi masalah. Layanan objek Layanan ojek online memiliki tantangan dalam efisiensi waktu layanan dari saat order diterima hingga penumpang diantar ke tujuan. Beberapa masalah yang sering terjadi yaitu yang pertama, ada driver lambat merespon order. Yang kedua, waktu tunggu di lokasi penjemputan terlalu lama. Yang ketiga, keterlambatan akibat navigasi atau kondisi jalan. Yang keempat, tidak ada perencanaan terstruktur untuk tiap tahapan layanan. Berikut ada tabel-tabel aktivitas dan waktu dan keterangannya. Tabel ini menggambarkan alur layanan objek online dari pemesanan hingga akhir perjalanan, lengkap dengan waktu dan ketergantungan setiap aktivitas. Analisis menggunakan metode CPM ini bertujuan untuk menemukan jalur aktivitas paling menentukan durasi layanan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ridho Putra Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram jaringan kerja. Yang dimana diagram jaringan ini menggunakan metode critical path dalam proses pemesanan layanan ojek online. Dan untuk setiap lingkaran node itu mempresentasikan suatu kejadian atau titik waktu, sementara panah di antaranya menunjukkan aktivitas yang harus diselesaikan serta durasi waktu. Ya, jadi di sini menggunakan durasi waktu em, dalam waktu menit. Dan untuk proses dimulai dari pelanggan membuka aplikasi dan memesan. Nah, di mana ini terdapat nodenya 0. Kemudian sistem mencari driver terdekat. Yang di mana lingkaran ini menunjukkan aktivitas A dan juga dilanjutkan oleh driver menerima order di aktivitas C. Dan seterusnya hingga perjalanan selesai dan dikonfirmasi. Dan untuk angka dalam lingkaran tersebut, bagian kiri atas itu menunjukkan waktu paling awal suatu kejadian bisa terjadi atau early start. Dan untuk bagian kanan bawah itu menunjukkan waktu paling akhir kejadian bisa terjadi tanpa menunda proses proyek atau let's finish. Jadi jika salah satu aktivitas di jalur kritis tersebut ini terlambat, maka keseluruhan proses juga akan terlambat. Oke. Baik, di sini ada hasil analisis. Tujuan analisis untuk mengetahui ukuran aktivitas, durasi total, dan jalur kritis dalam proses pemesanan layanan Gojek. Untuk rangkaian aktivitas, terdapat 7 langkah berurutan. Satu, buka aplikasi dan pesanan selama 2 menit. Sistem cari driver 1 menit. Driver terima order 2 menit. Menuju lokasi penjemputan 5 menit. Tunggu pelanggan 3 menit. Perjalanan ke tujuan 10 menit. Konfirmasi selesai 1 menit. Perhitungan waktu dan jalur kritis. Total waktu proses yaitu 24 menit. Semua aktivitas saling bergantung dan tidak bisa terlambat. Jalur kritis A ke B, ke C, dan sampai ke G. Untuk kesimpulannya, proses pemesanan Gojek berjalan secara berurutan, tanpa percabangan dengan durasi total 24 menit. Karena semua aktivitas berada di jalur kritis, keterlambatan di satu langkah akan memengaruhi keseluruhan proses. Kesimpulannya, melalui analisis menggunakan metode CPM, dapat disimpulkan bahwa efisiensi layanan ojek online sangat bergantung pada aktivitas-aktivitas yang berada di jalur kritis, mulai dari pemesanan hingga konfirmasi akhir
perjalanan. Dengan mengidentifikasi aktivitas yang paling mempengaruhi durasi layanan, perusahaan dapat memfokuskan upaya memperbaiki pada bagian-bagian penting untuk mempersingkat waktu layanan, meningkatkan keputusan pelanggan, dan mengoptimalkan kinerja operasional secara keseluruhan. Yang dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjay, itunya sosial media di mana ya? Langsung. Resume diulang. Itu Gimana nih? nulis asli. Maksudnya? Ya, stop aja, stop recording.